putih. B. Isyaratnya. Kita belajar yuk. Ayo, belajar sekolah dulu yuk. Yuk. Ba. Nih, ba. Iya, A. Lama sudah tak pergi ke sekolah, mulai pagi sampai siang. Mata kami menatap layar komputer, handphone, atau laptop. Bukan untuk main, tapi belajar. Nah, hidup. Bareng-bareng kerja sama. Ya, sudah lama sekali. Belajar mengajar hanya kami lakukan lewat perangkat digital yang terhubung jaringan internet. Internet memang memudahkan kita untuk bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Terlihat mudah bukan? Pintar. Rafa, lihat ibu. Rafa lihat. Bagaimana dengan kami? Anak dalam kondisi belajar mengajar di sekolah saja memerlukan perhatian, apalagi kami, anak-anak berkebutuhan khusus tuli. Tentu saja belajar jarak jauh tidak gampang bagi kami. Ya, tuli. Aku Muhammad Alfa Rizky, atau biasa dipanggil Rafa, dan teman-temanku lainnya. Kesulitan mendengar dan berbicara. Kondisi belajar seperti ini pun harus membuat kami belajar lebih ekstra, semangat yang tak gentar, agar tak ketinggalan dari teman-teman lainnya. Kami akan belajar bersama-sama. Jadikanlah kami anak yang rajin dan pintar. Amin. Ini Bu Yayuk, ibu guru yang mengajarkan aku dan teman-teman di taman kanak-kanak. Kalau teman perhatikan, umur Ibu Yayuk sudah tidak muda lagi loh. Tapi Bu Yayuk tetap semangat mengajar. Coba lihat wajah ceria Bu Yayuk yang selalu ditunjukkan di depanku dan teman-teman. Memang harus sabar dan ceria ketika mengajarkan kami teman. Karena di usia kami yang masih kecil tidak bisa berlama-lama fokus untuk terus memperhatikan pelajaran. Ditambah kami hanya bisa melihat ekspresi dan raut muja Ibu Yayuk, tidak bisa mendengarkan suaranya yang merdu. Kata orang dewasa, kita sedang mengalami masa susah karena pandemi. Tidak bisa keluar rumah sembarangan. Pantas saja orang tua kami sering melarang kami keluar, dan pantas saja kami harus belajar seperti sekarang. Tidak bisa lagi pergi ke sekolah memakai sepatu, baju berkerah, dasi, dan topi. Bertemu langsung ibu bapak guru serta teman-teman di kelas. Rindu sekali rasanya pergi ke sekolah karena kami sudah bosan tinggal di rumah. Tapi kita harus menuruti peraturan pemerintah. Semua untuk kebaikan bersama, bukan? Untung saja kita masih bisa belajar walaupun belajar jarak jauh hanya lewat telepon genggam. Kedatangan bangsa. Anggur nih. Bagus.
Setiap pagi pasti Ibu Yayuk akan menyiapkan bermacam-macam buah atau sayuran untuk kami belajar. Siapa yang bisa kupas pisang? Nih. Jadi Ibu sebelum ngajar itu membuat seperti RPP kecil. RPP kecil yang nantinya akan Ibu share sehari sebelum Ibu ngajar. Jadi orang tua itu nanti akan membaca dan menyiapkan pelajaran buat besok. Pisang ya. Teman-teman juga pasti pernah diminta ibu bapak guru untuk membawa contoh buah dan sayur atau makanan 4 sehat 5 sempurna di sekolah. Cara belajar kami berbeda dengan teman-teman lainnya yang tidak tuli. Kami tidak bisa mendengar dan berbicara, makanya kami belajar memakai bahasa isyarat. Ibu Yayuk yang mengajarkan kami sejak awal. Bahasa isyarat itu bahasa yang digunakan dari gabungan gerakan tangan dan tubuh, juga ekspresi wajah. Coba lihat gerakan tangan kami dan bagaimana Ibu Yayuk membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengajari bentuk huruf yang dibuat dari gerak mulut. Aisyah, Rafa. Contohnya P, I, S, A, N, G, pisang adalah salah satu buah yang aku suka. Perhatikan baik-baik teman bagaimana aku belajar menggunakan huruf dan bahasa isyaratnya. Kalau baru belajar memang tidak mudah, tapi aku dan teman-teman lainnya harus bisa menggunakan bahasa isyarat. Karena hanya dengan bahasa isyarat aku bisa mengerti apa yang ibu guru sampaikan. Ibu dan bapak juga jadi belajar bahasa isyarat teman. Mau tak mau, mereka adalah orang pertama yang mendampingi kami belajar. Kalau mereka tidak mengerti bahasa isyarat, kami pasti akan lebih sulit belajarnya. Jadi tidak hanya kami yang belajar, orang tua kami juga ikut belajar bahasa kami. Tuh kan, seperti yang aku bilang, kalau kami tidak bisa lama-lama fokus memperhatikan pelajaran, ada rasa bosan, apalagi hanya menatap layar HP yang kecil. Baru beberapa menit saja pelajaran dimulai, tapi pikiran kami sudah berlarian ke sana kemari. Di saat seperti inilah Ibu Yayuk suka mengajak aku dan teman-teman untuk menari, supaya kami duduk kembali dan mau memperhatikan pelajaran sampai selesai. Jadi Ibu harus tahu mood yang satunya. Kadang mereka lari-lari gitu anak-anak, Ibu panggil. Atau supaya mereka merasa senang, kita nari dulu. Ibu joget-joget, anak-anak ikutan kupu-kupu yang lucu. Susah ya mengajar anak-anak TK seperti kami. Apalagi bukan hanya kesulitan mendengar dan berbicara, tapi kami juga kesulitan jaringan internet dan hanya pakai HP milik ibu yang ukurannya tidak terlalu besar. Kendalanya ya selain internet itu anak-anak kadang tidak mood. Karena kita kan hanya kecil ya, di HP kecil, terus mereka kan tidak mendengar, didampingin sama orang tua. Jadi orang tua anak-anak hebat mendampingi. Tapi memang hanya cara seperti inilah yang bisa kami perjuangkan demi tetap mendapat pendidikan di tengah pandemi saat ini. Ibu juga tidak jago menggunakan aplikasi ini itu, hanya bisa pakai WhatsApp. Hehehe, makanya Ibu Yayuk mengajak ibu dan bapak kami untuk memanfaatkan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Setiap pelajaran yang akan dipelajari akan diberitahukan dulu oleh Bu Yayuk melalui pesan di grup chatting teman. Kami juga belajar lewat panggilan video dari WhatsApp. Sangat sederhana bukan? Buaya.
Sekolahku adalah SLB Negeri 11. Di sini tidak hanya ada anak-anak TK seperti kami saja, tapi ada juga anak-anak SD, SMP, dan SMA. Kata ibu, ketika usiaku menginjak 7 bulan setelah dilahirkan, aku tidak dapat mendengar dengan baik. Ini karena ibu sedang sakit ketika aku ada di dalam perutnya. Sejak usia 5 tahunlah ibu menyekolahkan aku di TK SLB teman. Sekarang di sekolah sedang sepi. Tak terlihat tawa riang anak-anak di setiap sudut sekolah lagi. Hanya ada beberapa bapak, ibu guru yang bertugas piket sekolah. Sekolah kami hampir sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja di sini hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tersedia juga fasilitas tambahan bagi anak-anak yang menggunakan kursi roda atau yang tidak bisa melihat. Seperti ini, ada jalanan untuk kursi roda dan pegangan untuk teman-teman yang tidak bisa melihat. Oh iya, hampir lupa. Teman, tahu tidak apa itu SLB? SLB itu sekolah luar biasa, tempat kami anak-anak berkebutuhan khusus belajar. Hari ini masih di tengah pandemi corona, tapi ada beberapa kakak kelas SMP yang sedang berlatih ditemani bapak dan ibu guru untuk ikut kegiatan pekan olahraga sekolah anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kami bisa mengembangkan bakat di bidang olahraga. Meskipun sekarang aku dan teman-teman lain sekolah dari rumah, tapi harus tetap semangat ya. Sebelum memulai sekolah, biasanya kita memakai seragam sekolah kan? Nah, sama juga ketika aku dan teman-teman akan memulai sekolah jarak jauh. Harus mengenakan seragam supaya rapi. Lihat, aku sudah bisa mengenakan seragam sekolahku sendiri loh teman. Meskipun belum rapi, tapi aku sudah satu langkah belajar mandiri. Selalu mengajari aku untuk bisa melakukan sesuatu sendiri supaya tidak bergantung kepada orang lain. Apalagi aku ini kan anak laki-laki yang jika besar nanti harus menjaga ibu. Hehehe. Kalau di rumah biasanya aku belajar ditemani ibu karena bapak akan sibuk bekerja dari pagi. Sehari-harinya ibu akan mendampingiku belajar lewat layar handphone yang kecil itu. Yang paling aku suka ketika Bu Yayuk mengajarkan untuk membuat es atau jus buah teman. Aku pasti akan membuatnya segera ditemani ibu. Aku sudah bisa. Seger. Es buah buatan aku. Aku mau ajak teman-teman berkenalan dengan teman-temanku yang lain. Ini Aisyah. Saat ini berusia 8 tahun. Ibu Aisyah memasukkannya ke TK di usia Aisyah yang seharusnya sudah duduk di sekolah dasar. Supaya Aisyah bisa belajar dari dasar juga. Dari ibu gurunya sendiri, kita diberikan aplikasi iChat Mobile yang dimana kalau kita ingin belajar bahasa isyarat, misalkan seperti mengenal hewan, mengenal kata saya, angka, ataupun buah, itu kita tinggal klik di iChat Mobile itu. Jadi kita bisa belajar perlahan-lahan, sedikit-sedikit mengenai bahasa isyaratnya. Jadi ya lama-lama bisalah kita ikut ngebantu anak juga belajar di rumah. Seperti itu sih. Ini ular.
Ibu Aisyah hebat loh mengajari Aisyah bahasa isyarat. Karena sudah terbiasa mendampingi Aisyah setiap kali belajar, jadi sama-sama belajar deh. Ibu dulu kerja dan Aisyah dididik sama neneknya. Pas neneknya ngomong, ini kok Aisyah apa ya? Kita panggil dia tidak nyaut atau tidak menoleh seperti itu. Akhirnya neneknya sama sepupunya itu bawa dia ke rumah sakit. Nah, di situ saya tes telinga dia semuanya. Saya cek, ternyata kata dokter dua-duanya itu dia tidak bisa mendengar. Dan di situ saya sedih banget. Saya sedih. Kenapa? Maksudnya anak saya kok bisa seperti ini? Tuhan, tidak seperti anak-anak yang lainnya. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap harus semangat untuk Aisyah. Saya bekerja terus untuk Aisyah. Aisyah suka sekali membantu ibu membuat kue sehabis belajar. Ibu Aisyah pintar sekali membuat kue. Aisyah jadi rajin membantu membungkus kue-kuenya setelah matang. Karena nanti pasti ibu akan kasih satu kue untuk Aisyah cicipi. Di saat pandemi seperti ini, memang tak banyak kegiatan bermain bersama teman di luar rumah. Makanya Aisyah akan mengeluarkan buku gambarnya dan mulai membuat gambar yang lucu. Kalau ini Raisya yang juga sering ditemani sang ibu saat belajar. Meski juga harus membantu bapak berjualan, Ibu Raisya selalu mengutamakan waktunya untuk mengajari Raisya, teman. Raisya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Tapi sekarang ini kakaknya Raisya tinggal dan sekolah di kampung. Jadi Raisya sendirian saja bersama ibu dan bapaknya. Di rumah yang sederhana inilah Raisya menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar. Meskipun kesulitan mendengar, tapi Raisya bisa tertolong dengan alat bantu dengar. Tidak semua pelajaran dilakukan di dalam rumah loh. Raisya bersama orang tuanya berolahraga di halaman rumah. Bapak yang memegang HP untuk merekam. Hasilnya nanti Ibu Yayuk deh yang menilai. Meluncur dengan sepeda sangat mengasihkan. Ayo kayu supaya terus berputar rodanya. Hilwa sama denganku dan teman-teman lainnya. Kedua telinganya tidak dapat berfungsi dengan baik dan Hilwa juga kesulitan berbicara. Di rumah, Hilwa juga belajar ditemani sang ibu. Sebelum belajar, berdoa dulu ya teman, supaya kita bisa belajar dengan baik. Hilwa, hari ini kita mau tiup lilin ya, supaya nafas Hilwa panjang. Nanti Dedek bisa bicara deh ya, keluarin suaranya nih. Hal yang Hilwa suka adalah belajar sambil bermain. Lihat deh, Hilwa belajar meniup dan menghisap kertas menggunakan sedotan. Kegiatan meniup dan menghisap seperti ini ada artinya loh teman. Melatih kami untuk bernafas panjang supaya bisa mengeluarkan suara perlahan.
ibu guru yang membiasakan kami untuk belajar dan berlatih seperti ini seusai kelas. Hilwa belum bisa menirukan suara, hanya mengerti jika dipanggil atau disuruh. Tapi orang tua kami percaya dengan rajin berlatih pasti akan membuahkan hasil, meskipun perlu waktu dan proses. Teman, perkenalkan, ini ibunya Lala, salah satu temanku juga yang tidak bisa mendengar. Kalau pagi, Ibu Lala akan berbelanja ke warung, membeli buah-buahan untuk belajar pagi nanti, dan menyiapkan makanan pagi. Sekarang kami sedang belajar buah-buahan, jadi Ibu Lala membeli beberapa buah. Repotnya menjadi ibu, pergi berbelanja, mengurusi makan, membereskan rumah, dan mengajarkan kami belajar. Tapi teman, perjuangan Ibu Lala tak berhenti sampai di sini. Kesulitan terbesarnya adalah membujuk Lala jika tidak mau belajar. Yuk, kita belajar yuk. Ayo, belajar sekolah dulu yuk. Kok biasanya nggak mau belajar yuk? Nggak boleh ngambek, yuk. Duh, kenapa ya Lala tidak mau belajar? Kasian kan ibu Lala. Sudah susah payah membujuknya lama, tapi tetap tidak mau. Beginilah perjuangan orang tua merawat kami yang berkebutuhan khusus. Tidak mudah memang, tapi keikhlasan dan kesabaran mereka sungguh luar biasa. Tak ada tandingannya deh. Karena kami kesulitan mendengar dan berbicara, kami jadi susah untuk menangkap apa yang disampaikan ibu deh. Tapi aku dan teman-teman berharap ketika tumbuh besar nanti kami bisa menjadi orang yang hebat seperti yang dikatakan ibu dan bapak guru. Dengan bersungguh-sungguh dan dukungan dari ibu bapak, kami pasti bisa meraih cita-cita sama seperti anak normal lainnya. Aku, Aisyah, Raisya, Hilwa, dan Lala memang memiliki kekurangan, tak bisa mendengar dan kesulitan berbicara. Dunia kami sunyi. Dunia dia sepi, ini sepi, jadi kita isi seperti kertas kosong. Tapi kami tak gentar dan tak berputus asa, ingin tetap belajar. Betapa luar biasa perjuangan orang tua kami, terutama ibu. Membujuk kami supaya mau belajar adalah tantangan terbesar. Kami bisa karena kami telah terbiasa. Anak seperti kami hanya membutuhkan cinta, dukungan, dan pertolongan dari orang tua serta guru. Dengan begitu, kami tak akan gentar menghadapi kesulitan apapun saat kami belajar jarak jauh.